Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Rozi dengan NIM 224101010024. Di sini saya akan bahaskan tentang teknik-teknik pengembangan kurikulum. Langsung saja. Pengembangan kurikulum melibatkan berbagai teknik untuk memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik dan perkembangan zaman. Berikut beberapa teknik pengembangan kurikulum yang sering digunakan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Teknik ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan peserta didik, masyarakat, industri, atau perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan, pengetahuan, dan sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam kurikulum. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, survei, atau studi literatur. Yang kedua, pendekatan tujuan. Teknik ini mengembangkan kurikulum berdasarkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Setiap komponen kurikulum disusun dengan fokus pada pencapaian tujuan yang spesifik dan terukur. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap materi, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi berorientasi pada pencapaian kompetensi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu pendekatan kompetensi. Teknik ini menekankan pada pengembangan kompetensi atau keterampilan tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kurikulum disusun dengan mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam setiap mata pelajaran atau program pendidikan. Yang keempat, pendekatan berbasis proyek. Pendekatan ini berfokus pada pemberian proyek atau tugas yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas peserta didik. Kurikulum yang dikembangkan dengan pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman praktis dan kontekstual. Yang kelima yaitu pendekatan teknik kebutuhan sosial. Teknik ini berfokus pada pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat tempat kurikulum diterapkan. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi peserta didik dan lingkungan mereka. Yang keenam, pendekatan tematik. Teknik pengembangan kurikulum ini menyusun materi pembelajaran berdasarkan tema atau topik tertentu yang dapat mencangkup beberapa disiplin ilmu sekaligus. Pendekatan tematik bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang lebih menyeluruh dan kontekstual bagi peserta didik. Yang ketujuh, pendekatan berbasis masalah. Teknik ini mengembangkan kurikulum dengan menggunakan masalah nyata yang relevan sebagai titik awal pembelajaran. Peserta didik diharapkan pada masalah yang perlu diselesaikan. Dalam melalui proses pemecahan masalah tersebut, mereka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang kedelapan, pendekatan berbasis teknologi. Dalam dunia yang semakin digital, teknik ini melibatkan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran.
Kurikulum dikembangkan dengan memasukkan penggunaan alat teknologi yang dapat mendukung pengajaran seperti lunak, platform e-learning atau media digital lainnya. Yang ke-9 yaitu pendekatan konstruktivisme. Teknik ini menekankan pada pembelajaran aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan dan pemahamannya melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan belajar. Kurikulum dirancang agar mendorong siswa untuk melibatkan dapat dalam proses eksplorasi, eksperimen, dan refleksi. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu evaluasi dan revisi kurikulum. Teknik ini berkaitan dengan proses evaluasi berkelanjutan terhadap kurikulum yang telah diterapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kurikulum yang kemudian akan dijadikan dasar untuk melakukan revisi atau perbaikan. Sekian dari penjelasan dari saya tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.